adik-adik, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan Kak Lydia. Hari ini kita akan belajar biologi. Sekali lagi Kakak sapa, halo semuanya, selamat siang. Halo Kak. Halo, ayo mana lagi suaranya? Halo. Halo. Halo, iya. Bagaimana dengan siang ini? Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Ayo mana suaranya lagi dong? Sehat Kak, gitu dong. Halo. Sehat Kak. Nah gitu, Siti doang. Yang lain mana nih? Salsa, halo. Salsa sehat, halo. Mana Sehat suaranya? Kak. Iya, Rahmawati, halo. Apa kabar? Rahmawati, halo. Iya. Mana suaranya? Sehat Kak, gitu dong. Halo. Mana suaranya? Rahma. Sehat Kak. Ya. Halo Dani Akbar, apa kabar? Sehat Kak. Sehat. Halo, ini Poppy baru masuk. Halo Poppy. Halo Kak. Iya, Puan Maharani, halo. Selamat siang, sehat? Halo, Puan Maharani. Hamidah ya panggilannya ya? Halo. Alhamdulillah Kak. Iya, sehat. Panggilannya apa ini anaknya? Hamidah ya? Puan. Oh, Puan. Ya, sehat Puan? Alhamdulillah Kak, baik. Iya, sehat ya. Oke, Vivi, halo. Vivi baru masuk. Halo, selamat siang, Vivi. Siang Kak. Iya, sehat Vivi? Kak. Sehat. Halo, ini Winda juga baru masuk. Halo Winda. Iya, sehat Winda di sana? Ya Kak. Oke, baik. Kakak sudah sapa semuanya. Kita langsung saja ke pembahasan soal. Sebelumnya, kamu sudah coba jawab ya. Nah, kira-kira jawaban soal nomor 1 nih. Kamu jawabannya apa? Ayo, kita bahas nih. Nomor 1. Kali ini kita materinya mengenai klasifikasi dan mikroorganisme. Kalau tidak salah ini pelajaran kelas berapa ya? Ayo. Pelajaran kelas berapa nih biologinya? Materi kelas 10 Kak. Iya, dan ini kayaknya itu udah 2 tahun kemarin, tapi ini kita harus gali lagi, ini akan kemungkinan bisa suka muncul nih, apalagi si virus nih ya, yang lagi blooming katanya atau lagi viral dia ya. Oke, yuk kita cari tahu ciri-ciri dari si virus ini. Kamu jawabannya apa nih? Ayo. Nomor 1, aku jawabnya A Kak. Atau aku jawabnya B. Ayo, masih sama? Aku D Kak. Jawabannya D. Aku juga D. Aku juga D. Nah, yang tidak ya. Di sini katanya ada yang tidak. Nah, yang tidak termasuk dari struktur virus adalah, kenapa yang A-nya benar? Benar nggak? Tubuh tersusun dari asam nukleat. Betul? Betul ya. Nah, kakak ini ada untuk strukturnya. Ini adalah salah satu bentuk dari si virus, yaitu jenis virus yang bentuknya kompleks ya. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk virus itu ada, seperti kayak jenis virus yang di sebelah kiri. Ini bentuknya adalah virus HIV ya. Nah, jadi terus kita mau cari tahu nih strukturnya, yang kalau sebelah kiri kan sudah ada keterangannya. Kalau yang sebelah kanan, untuk keterangan 1 sampai nomor 5, ayo kira-kira untuk nebak. Coba, yuk sambil mengingat lagi, nomor 1 itu adalah bagian apanya? Nomor 1 itu adalah bagian kepalanya, betul ya. Nah, kalau nomor 1 itu adalah bagian dari kepalanya, terus untuk yang nomor 2-nya. Yang nomor 2-nya adalah bagian, ayo, kira-kira nomor 2. Nah, kalau nomor 1 itu kan ada bagian secara garis besarnya, ya kan, yaitu kepala. Nah, di mana bagian kepala itu terdiri dari, yaitu nomor 2, disebutnya kapsid, betul ya? Kapsid ini nanti akan tersusun atau terdiri dari apa? Ayo, ada yang masih ingat? Betul. Protein.
Iya, nah berarti kapsid ini tersusun dari protein. Nah, berarti kemampuan daripada si virus ini dipengaruhi dari kadar proteinnya, ya. Nah, terus yang nomor tiganya. Nomor tiga ini adalah bagian yang bisa membuat si virus ini DNA. ya sebagai makhluk hidup. Disebutlah ini adalah materi genetiknya atau asam nukleatnya. Dia punya materi genetik DNA dan RNA atau salah satunya? Salah Salah satunya, Kak. Dia hanya punya satu, DNA atau ya. Nah, jadi karena punya salah satu, ini juga menjadi dasar klasifikasi dari virus. Nah, berarti ada virus DNA dan ada juga virus RNA ya. Berarti nggak punya dua-dua. Kalau sel makhluk hidup atau sel manusia atau sel hewan punya DNA dan RNA. RNA, iya ya. Nah, terus yang nomor 4-nya itu adalah apa? Leher. Nomor 4-nya itu bisa dikatakan apa? Leher atau bisa Leher. selubung ya? Bisa, ya bisa disebutnya selubung nih. Bisa kalau yang leher yang mana ya? Lehernya itu adalah yang di tengah ini, ya kan? Kalau nomor 4 itu adalah selubung, bisa dikatakan selubung dari bagian ekornya. Berarti nomor 5 adalah apa? Nomor 5 ini merupakan ekor atau sebagai penyangganya. Mana bagian yang untuk dia melakukan penetrasi atau injeksi? Adalah bagian dasar dari sini. Betul? Sini ya. Ini adalah bagian dari apa? Injeksi ya, supaya nanti asam nukleat yang dari bagian kapsid ini dapat dia masukkan ke sel inang. Terus kita cek lagi opsi yang B. Opsi yang B, virus bersifat aseluler. Betul? Betul ya. Apa maksudnya aseluler? Arti dari aseluler itu apa? Ayo. Tidak mempunyai sel. Iya, A itu tidak, sel itu seluler berarti sel, dia tidak punya sel, ya. Tidak ada atau tidak memiliki sel, berarti dengan tidak ada sel, apa kesimpulannya? Dia tidak mampu, betul, dia tidak mampu melakukan apa? Tidak mampu melakukan metabolisme sendiri, benar? Benar ya, maksudnya metabolisme sendiri dia nggak punya. Organela yang ada dalam sel seperti apa? Ayo, organela-organela dalam sel seperti ada mitokondria, ada si ribosom, itu virus nggak punya. Tapi dia itu makanya dia tidak punya sel, dia itu membutuhkan apa? Dia membutuhkan sel inang, sehingga sifat dia di sini merupakan parasit apa? Parasit obligat. Ya, maksudnya apa? Parasit obligat. Butuh apa? Parasit itu kan menumpang ya, membutuhkan sel inang. Harus, wajib ya kalau obligat. Nah, kalau fakultatif ada tidak adanya inang, itu dia bisa hidup. Itu salah satu ciri siapa? Ada nggak ada inang dia bisa hidup juga. Ayo, siapa? Iya, bakteri Kak. Ya, kalau virus harus ada sel inangnya. Berarti kalau dia nggak punya sel inang, nah bagaimana hidupnya dia? Nah, ini cara kita nih yang saat ini sekarang. Apa? Untuk memutus mata rantai katanya. Artinya apa? Supaya tidak memberikan inangnya. Iya, semakin dia mendapatkan inangnya atau sel inang, dia semakin banyak jumlahnya. Betul? Betul? Betul. Iya, kita coba lagi yang cek yang C. Yang C salah apa benar? Salah. Nah, ayo. Tadi kan kita udah tahu bahwa virus itu hanya punya salah satu asam nukleat saja. Sementara option C apa itu? Virus hanya memiliki memiliki RNA dan DNA saja. Jawabannya berarti yang bukan adalah
C. Kenapa? Karena dia bilang dia punya DNA ataupun RNA. Coba kita cek yang D. Virus berukuran lebih kecil dari bakteri. Betul? Betul ya. Emang berapa Kak ukurannya? Ada yang masih ingat dari si virus? Ukuran virus itu ya dia berada di kisaran ukurannya berapa ya? Diameternya. Dia punya diameter itu berkisar 20 sampai 30 nanometer. Nah, terus dia punya panjangnya ini ukurannya mencapai 20 sampai 14.000 nanometer. Nah, terus masalahnya 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 milimeter. Wow, itu kecil banget ya. Berarti kalau panjangnya coba 20 sampai 14.000, sangat kecil. Lalu sangat kecil ukurannya ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, jadi ini hanya dapat diamati melalui apa? Halo, kira-kira? Iya, mikroskop ya. Yang bisa mengamati ini adalah jenis mikroskop apa? Mikroskop jenis elektron. Ya, karena memiliki perbesaran yang lebih besar dibanding mikroskop apa? Mikroskop cahaya ya. Terus yang E, emang dia bisa dikristalkan? Bisa. Iya, inilah yang membuat dia itu sifatnya dapat berupa benda mati. Ya, maksudnya gimana sih Kak? Nah, jadi virus ini tidak akan pernah bisa hilang, betul? Betul ya? Betul. Kenapa? Ketika dia berada di benda mati, dia akan bisa mengkristal atau tidak hidup. Tapi ketika dia berada atau mendapatkan sel hidup, dia bisa hidup nggak adik-adik? Bisa ya? Bisa. Ya, itu artinya bahwa virus ini tidak semudah menghilangkan siapa? Bakteri. Kalau bakteri itu bisa nggak sih dihancurkan? Bisa ya? Bisa. Ya, dengan cara apa? Kan dia punya sel, Kak. Berarti kandungan selnya aja zat yang bisa memecahkan selnya itu, maka bakteri itu bisa mati, ya. Hanya dengan suhu saja bakteri itu bisa mati. Betul? Betul ya. Nah, kalau virus bisa nggak? Dengan suhu meningkat. Ayo, kalau suhu tinggi bisa nggak virusnya mati? Ayo, lihat dari susunan kapsidnya. Kapsidnya itu tersusun dari protein. Nah, lalu ingat, protein akan rusak jika terkena apa? Cahaya terkena apa? Suhu tinggi. Oh, berarti bisa dong Kak kalau suhu tinggi. Benar, virus bisa mati. Bisa ya. Terus kalau misalkan menggunakan zat apa kayak kenapa disebut kayak anti apa namanya itu kalau kita buat satu zat kayak antiseptik. Nah, itu juga bisa nggak sih membunuh si virus ini? Bisa ya? Bisa. Iya. Nah, itu dia. Terus Kakak mau tanya bahwa satuan penyusun dasar dari kapsid ini disebut apa? Unit-unit protein itu disebut apa? Ayo, penyusun kapsid ini merupakan, ayo, ada yang masih ingat disebut apa? Iya, betul. Satuan unit protein itu disebut kapsomer. Berarti kapsomer itu akan membentuk kapsid ya. Nah, berarti untuk pembahasan soal nomor 1 jawabannya adalah C. Oke, adik-adik setuju untuk jawabannya C nomor 1? Setuju, Kak. Ya, ada yang mau bertanya? Ayo. Saya mau nanya, Kak. Iya, yuk. Tadi itu parasit obligat itu yang buat di virus kan ya, Kak? Iya, parasit obligat itu buat si virus. Oke, makasih, Kak. Oh ya, dia mau mastiin parasit obligat itu. Apa tadi maksudnya parasit obligat? Ayo, tadi yang nanya siapa? Salsa ya? Iya, Apa Kak. tadi maksudnya Salsa parasit obligat? Itu yang ditumpangin sama virus buat dia hidup. Iya, dia benar-benar harus membutuhkan sel hidup, gitu ya. Sel hidup itu siapa? Berarti bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia. Betul?
Bisa kan? Iya, itu ya bisa bakteri, bisa jamur, itu pokoknya sel hidup, virus butuh itu ya. Terus kalau bakteri sifatnya parasit obligat nggak? Tidak. Tidak ya. Kenapa dia bisa melakukan metabolisme sendiri? Karena Dia punya sel. betul, dia punya sel. Bahkan dia punya yang organ bisa melakukan apa? Sintes protein. Apa organel yang tempat pembentukan protein? Nama organelnya? Ribosom. Ribosom. Nah, bakteri punya ribosom. Betul? Betul ya? Nah, itu dia untuk si soal nomor 1. Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti kakak lanjut. Next. Kak, Ayo, lanjut, next kak. Iya, baru 2 orang yang bilang. Mana suaranya lagi? Lanjut kak, gitu dong. Ayo. Lanjut, Kak. Ya, kita lanjut kalau begitu. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, setelah kita tahu ciri-cirinya, lalu kita lihat bagaimana sih cara dia itu hidup, ya kan? Setelah mendapatkan sel inang. Nah, di sini kamu jawabnya apa? Katanya tujuan virus mengambil alih fungsi dari DNA sel inang. Berarti di sini dia dapat menguasai sel inang, ya kan? Nah, di dalam ada gambar kakak buat, ada gambar A dan B. Ini adalah cara hidup virus, ya ada cara dua cara ya. Ada yang tahu? Ayo, masih ingat apa cara hidup daripada si virus? Atau iya, lisis dan apa satu lagi? Iya, lisis dan lisogenik. Iya. Nah, mana perbedaannya? Yang mana lisis, yang mana lisogenik? Nah, yang mana optionnya? Yang A, lisis atau lisogenik? Ayo. Mana suaranya? Suara kakak jelas nggak di sana? Halo? Jelas, Kak. Ya. jelas, Kalau yang Kak. A ini daur apa atau siklus virus secara litik Litis. atau lisis ya sama litik lisis. Terus yang B adalah cara virus melakukan lisogenik. Nah, terus kakak mau tanya, setelah dia melakukan lisogenik bisa nggak nanti dia menuju sifat litik? Bisa nggak sifat si virus ini? Lalu kak apa bedanya litik dengan lisogenik? Ayo, mana urutannya? Urutannya itu adalah mulai dari sini. Dia menempel dulu ya. Dari sini berarti B, C, ya ini D. Oke, ayo. Apa urutan yang option A? Yang A itu adalah cara virus untuk menempel ke sel inang. Namanya apa? Ayo. Absorpsi. Absorpsi. Iya, absorpsi, bukan absorpsi. Kalau absorpsi itu apa? Absorpsi. Nah, ini kan beda ya. Kalau begini, absorpsi. Kalau ini apa? Nah, beda kan? Kalau itu adsorpsi. Kalau absorpsi itu adalah penempelan. Iya, penempelan mana? Penempelan si sel virus, penempelan virus ke sel inang. Kalau absorpsi, ada yang masih ingat? Absorpsi kalau adik-adik ingat di proses pembentukan urin. Iya, penyerapan. Betul, ada di usus juga bisa. Ya. Nah, jadi bisa bedakan bukan absorpsi tapi adsorpsi. Setelah dia menempel, apa tahap selanjutnya yang ia lakukan? Dia melakukan apa? Penetrasi. Setelah dia menempel, ya, dia akan melakukan penetrasi. Kalau dari gambar yang mana penetrasi? Iya, ini berarti yang ini adalah dia di sini penempelannya ya. Nah, ini adalah adsorpsi.
Nah, bedanya gimana, Kak? Kalau ini dia kelihatan sudah memasukkan si asam nukleatnya, maka disebutnya injeksi. Atau nama lainnya apa? Penetrasi. Ya. Terus coba adik lihat yang ke urutannya lagi. Ya, ini berarti yang C ya. Ini B, ini C berarti. Ayo. Berarti apa? Dia langsung, iya, disinilah proses pengambilan apa? Disinilah dia melakukan mengambil alih siapa fungsi daripada sel inang yang disebut sintesis ya. Sintesis ini dapat berlangsung lebih cepat ketika sel inang memiliki apa? Jenis antibodi yang lagi mana? Yang lagi menurun ya. Nah, jadi sintesis ini adalah pembentukan dari asam nukleat, atau ya melakukan metabolisme yaitu di sel inang. Nah, kenapa dia bisa melakukan metabolisme di sel inang? Berarti dia sudah menguasai. Ya, di sini adalah pengambilan apa nih? Alih, ya. Pengambilan alih berarti dia masuk ke dalam tubuh sel inang. Pada saat itu, daya tahan tubuh si sel inang ini tidak mampu untuk menghancurkan si virus, maka dengan cepat si virus itu dapat mengambil alih dan menguasai di sel. Nah, berarti di sini masih ada nggak DNA dari sel inang di option sintesis? Halo? Masih ada nggak? Tidak ada ya? Iya. Terus setelah dia menguasai atau mengambil alih fungsi dari sel inang, apa yang terjadi? Dia akan melakukan apa? Ayo. Betul. Dia di sini akan melakukan perakitan, ya kan? Perakitan itu apa? Pembentukan apa? Ya, mulai terbentuknya virus-virus baru yang disebut, ayo ada yang tahu? Terbentuknya kapsid dan genom virus yaitu disebut virion ya. Nah, virion ini adalah yang memiliki apa virion? Virion itu memiliki genom dan juga ataupun si DNA virus ya. Jadi dia sudah memiliki genom. Apa ini genom, Kak? Genom itu adalah materi genetik. Nah, terus setelah dia sudah punya strukturnya lengkap, itu juga ditunjukkan oleh option D, lalu dia akan bagaimana? Coba lihat yang E, dia akan memecahkan siapa? Si sel inang. Itu yang disebut kenapa tahapnya disebut dengan lisis, karena dia memecah sel inang dan mengambil alih fungsi dari DNA inang ya. Nah, lalu perbedaannya dengan gambar yang B. Nah, kalau yang B tetap memulai adanya absorpsi. Dari absorpsi dia juga akan melakukan injeksi, tetapi dia tidak ke sintesis. Kenapa? Karena pada saat itu daya tahan tubuh sel inang bagaimana adik-adik? Daya tahan tubuh iya lagi tinggi. Nah, sehingga si virus ini tidak mampu mengambil alih fungsi dari DNA sel inang, tapi dia melakukan apa dulu nih? Ayo. Dia melakukan penggabungan ya, melakukan penggabungan. Berarti dia ke sini. Nah, namanya dia ini setelah absorpsi dia melakukan penggabungan dengan sel inang. Nah, jadi dia nggak mau kalah nih, tetap menggabung dengan sel inang. Nah, sel inang ini yang akan membelah. Ya, di sini yang mengalami daur atau yang mengalami metabolisme siapa? Sel inang atau virus di tahap lisogenik? Halo, siapa yang melakukan metabolisme sel? Sel inang ya. Nah, kalau yang A, siapa yang melakukan metabolisme sel? Virus. Di situ ya bedanya ya. Nah, di sini dia menggabung. Lalu, loh Kak, sel inangnya siapa di sini? Nah, tahapnya ini Kakak pakainya sel inangnya siapa? Sel inangnya adalah bakteri. Nah, bakteri itu mampu melakukan pembelahan apa secara vegetatif? Pembelahan apa nih? Kelihatan intinya dia melakukan pembelahan apa? Pembelahan
biner ya. Nah, jadi sel inang ini atau bakteri ini tetap melakukan metabolismenya tapi sudah membawa gen virus. Nah, ini gen virus yang sudah diinjeksi. Nah, lalu tadi katanya bisa nggak ini sih ya akan mengalami daur atau siklus lisis? Bisa nggak adik-adik? Bisa ya. Bisa. Kenapa? Karena pada saat itu misalkan si daya tahan tubuh sel inang bagaimana? Saat itu bagaimana tuh? Turun ya. Dia bisa melakukan proses lisis. Berarti cara untuk melawan si virus ini adalah dengan apa? Dengan menjaga daya tahan tubuh. Betul ya. Nah, untuk penjelasannya ini ada litik dan lisis, berarti kita bisa cari tahu nih jawabannya. Tujuan virus mengambil alih fungsi DNA sel inang adalah apa? Ayo, apa tujuannya? Yang Mengadakan sintesis protein. betul, mengadakan sintesis protein dan membuat struktur yang baru. Dia tidak akan mampu melakukan struktur tubuh virus yang baru ketika dia belum mampu mengambil alih fungsi ya. Jadi kalau dia belum dapat sel inangnya atau belum dapat menghancurkan DNA sel inangnya, dia bergabung dulu. Berarti dia lebih dulu melakukan tahap apa? Lisogenik. Iya ya. Nah, contoh yang paling ini gambaran virus itu bisa menyebabkan litik itu dia. Nah, ini sekarang nih ya, yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ. Yang paling gampang itu, yang langsung mengingat itu kayak ini, penyakit demam berdarah. Demam berdarah itu disebabkan oleh apa? Ayo. Demam berdarah disebabkan oleh bukan nyamuk, tapi itu dia. Jadi demam berdarah atau DBD itu disebabkan oleh jenis virus, ya kan? Dia itu jenis virusnya yang disebut apa? Virus DHF ya, atau yang disebut virus apa? Dengue. Nah, ini nanti akan dibawakan oleh siapa vektornya? Vektornya ini adalah, vektornya nyamuk. Nah, maka untuk memutus mata rantai si dengue ini, siapa yang kita basmi? Adalah nyamuknya, iya. Nah, jadi kalau yang dia inangnya itu hewan ataupun tumbuhan, itu bisa kita hambat penyebarannya. Tapi kalau sel inangnya manusia dengan kasus saat ini, nah, ya kan? Bagaimana caranya? Masa manusianya Kak yang harus dihilangkan? Bukan dong. Bagaimana caranya? Mengurangi apa tuh? Interaksi, ya kan? Nah, ini dia. Jadi cara si virus tadi untuk dapat menguasai si sel inang ketika dia masuk ke sel inang. Kalau sel inangnya antibodinya turun, dia akan langsung cepat melakukan litik. Tapi kalau sel inangnya itu masih tinggi, dia bisa melakukan lisogenik. Tapi Kak, kalau misalkan bagus terus tuh daya tahan tubuhnya, ya lama-kelamaan akan habis. Kenapa? Karena dalam tubuh kita tetap diproduksi antibodi. Kakak mau tanya dulu, siapa penghasil antibodi di dalam tubuh kita? Ayo. Halo, mana suaranya? Kakak saja dari tadi yang berbicara. Halo, siapa penghasil antibodi? Ayo. Limfosit. Siapa penghasil antibodi dalam tubuh kita? Ayo. Limfosit B bukan Kak? Iya, Kak, sel darah putih atau leukosit. Terus dia merupakan bagian apa sel darah putihnya? Limfosit. Iya, jenis apa limfositnya? Limfosit B ya. Jadi sudah tahu ya. Siapa tadi penghasil antibodi? Mana suaranya? Ayo, siapa tadi? Sel darah putih. Apa tipenya? Jenisnya? Limfosit B. Kok kakak bilang jenis limfosit? Emang banyak Kak jenis leukosit? Ada kan selain limfosit? Siapa lagi? Ayo. Monosit. Monosit. Terus? Basofil. Betul? Iya. Siapa lagi? Neutrofil. Novel. Eosinofil. Semuanya berperan dalam pertahanan tubuh. Tapi pertahanan yang spesifik itu
dilakukan oleh limfosit B. Bisa? Bisa adik-adik? Bisa. Oke. Soal nomor 2, ada yang mau bertanya? Untuk daur atau cara hidup si virus ini menguasai si sel inang. Ada yang mau bertanya? Halo? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Coba yang lain. Ada yang mau bertanya? Belum, Kak. Ayo, Kakak yang menjawab. Ayo. Ada yang mau bertanya nggak nih? Belum ada? Kalau belum Belum. ada, berarti Kakak next. Next. Kakak next ya. Kak. Kita lanjut. Iya, Kak. Kita lanjut soal nomor selanjutnya. Nomor 3. Nah, setelah kita tadi belajar mengenai virus, terus kita masuk ke kingdom ya, atau klasifikasi. Di sini ada 5 kingdom. Katanya alga dipisahkan dari kingdom lantai. Ayo, apa kamu jawabnya? Kakak perhatikan untuk menjawab soal nomor 3 sudah banyak juga yang benar. Ayo, apa jawabannya? D, Kak. Kenapa dia tidak masuk ke dalam kingdom plantae? Karena D. ya alga belum dapat dibedakan apa nih? Akar, batang, dan daunnya. Hingga dia dikenal dengan sebutan apa? Ayo. Belum jelas akar, batang, dan daunnya, maka disebutlah dia tumbuhan. Bryophyta bukan, Kak? Bryophyta. Bukan. Ayo, apa? Tumbuhan apa? Talus. Dari talus, betul. Maka disebutlah dia jenis talopita ya, berasal dari kata talus. Ya. Berarti kalau yang sudah jelas, akar, batang, dan daunnya disebut apa? Ayo. Kalau yang jelas tadi namanya talus. Kalau yang belum? Ayo, dari Kak. Betul. Kormus. Maka disebutlah tumbuhan kormopita. Iya, dari situ ya istilahnya. Terus Kakak mau tanya lagi nih. Kan di sini ada klasifikasi 5 kingdom. Sebelum 5 kingdom kan awalnya ada 2 kingdom, 3 kingdom, sampai 5 kingdom. Kira-kira 2 kingdom itu apa? Ayo, klasifikasi 2 kingdom itu dimulai dari. Ayo. Lantai dan animalia. 2 Lantai dan kingdom. Mulai berangkatnya dari? Lantai dan animal. Ya, itu berasal dari regnumnya ya. Regnum ada plantae dan juga animal. Nah, terus ditambah lagi dari 2 kingdom ke 3 kingdom. Nah, di sini pembedanya berdasarkan apa? Berdasarkan selnya. Ada yang bersel tunggal sama yang bersel banyak. Maka masuklah siapa kingdomnya? Tambah menjadi 3 kingdom. Yang bersel tunggal siapa ya? Dan yang bersel banyak siapa? Ayo. Kalau yang bersel tunggal disebut apa? Uniseluler ya. Apa namanya? Siapa di sini kingdomnya? Masuklah dia. Yang bersel tunggal itu adalah protista ya. Tapi ada loh Kak, si protista ini yang bersel banyak ada, tapi tidak banyak. Mereka lebih dominan uniseluler gitu ya. Kalau yang bersel banyak barulah dia dikelompokkan plantae dengan siapa? Animalia. Oke. Terus ternyata ada lagi dikelompokkan lagi menjadi 4 kingdom. Apa nih yang bertambah? Nah, yang 4 kingdom ini diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya membran inti. Nah, berarti ini pengelompokannya berdasarkan apa? Berarti ada yang prokariotik, betul? Ya kan, yang tidak ada membran intinya. Kalau yang ada apa berarti? Eukariotik. Ayo, prokariotik siapa kingdomnya? Monera. Iya, kalau prokariotik itu kingdomnya Monera. Nah, kalau yang eukariotik masuklah dia protista, animalia, dan siapa? Nah,
Itu ya. Terus jadilah dia 5 kingdom. 5 kingdom itu berdasarkan apa? Dari berdasarkan tadi ada tidaknya membran inti. Terus ini dikelompokkan lagi berdasarkan nutrisinya. Nah, ini dia tampilannya kemana? Sebentar ya. Pencet. Oke, sudah kelihatan? Halo? Sudah kelihatan adik-adik? Sudah ya? Halo? Iya. Terus dia ini tadi yang 5 kingdom kakak bilang apa aja tadi? Masuk di sini siapa berarti yang belum ada? Yang masuk ke dalam 5 kingdom berdasarkan nutrisi. Maksudnya apa? Ada yang tidak mampu membuat makanan sendiri dan ada yang mampu. Berarti dia ada si bersifat apa? Heterotrof dan apa? Autotrof ya. Siapa? Autotrof. Nah, yang belum masuk di sini adalah dia ini eukariotik tapi heterotrof. Siapa itu? Nah, jadi yang masuk ini di sini tadi udah ada Monera, Protista, Animalia dan Plantae. Nah, kalau yang tidak mampu atau heterotrof tadi masuklah yang hetero tapi dia sudah siapa berarti? Kalau heterotrof tapi siapa yo? Yang tidak mampu buat makanan sendiri adalah kingdom apa? Fungi, ya kan? Masuklah dia fungi. Terus siapa lagi? Animalia kan? Heterotrof betul? Iya, animalia. Terus tadi hetero, tadi proeukariot nih, eukariot. Nah, protista masuk dong. Protista masuk ya. Nah, terus sama siapa? Monera. Iya enggak? Nah, terus masuklah dia apa? Autotrof apa? Autotrof Nah, kalau Monera apa berarti? Heterotrof siapa nih? Prokariotik. Iya, itu maksudnya 5 kingdom. Kak, sebenarnya ada loh 6 kingdom. Kenapa? Karena Monera itu nanti akan dibagi 2 lagi. Menjadi apa? Dipisah lagi tuh. Ayo, masih ingat nggak? Eubakteri sama Iya, eubakteri dengan siapa? Archaebacteria. Kak, itu yang gambar kakak buat itu gambar apa sih? Ya, ini adalah pengelompokan atau klasifikasi dari alga. Karena ditanya di sini adalah alga. Kakak mau coba menggali kamu dulu, ingat. Masih ingat gak ada siapa aja sih yang termasuk ke dalam klasifikasi alga? Nah, kalau yang gambar A, ini jenis alga apa? Terus yang B, ini jenis alga apa? Yang C juga ini jenis alga apa? Nah, yang D itu apa sih, Kak? Ini adalah jenis alga yang membuat lautan bisa warna apa nih? Warna merah ya. Nah, jenis alga apa? Yuk, alga api atau yang disebut, ada yang masih ingat? Disebut apa? Dino, ayo. Dino apa nih? Dino flagellata ya. Nah, kalau yang A itu alga apa? Dari warnanya juga udah bisa, ya kan? Adalah merupakan alga atau ganggang apa? Hijau ya, atau disebut Marupita. chlorophyta. Iya. Kalau yang B alga apa? Kalau yang B? Alga coklat. Ya, alga coklat, Kak. Iya. Nah, ini dia adalah alga coklat. Ayo, ada yang tahu atau masih ingat nama? Kalau alga coklat itu adalah Phaeophyta. Iya. Terus yang C adalah alga merah. Nama istilahnya apa? Siapa? Alga merah? Rhodophyta. Rhodo ya.
Rhodophyta. Oke. Kenapa mereka memiliki warna yang berbeda-beda? Karena ada warna dominan selain warna hijau yang mereka punya ya. Kalau alga hijau ya jelas berarti dia punya banyak klorofilnya. Nah, alga coklat juga bisa sebagai produsen ya dia punya klorofil juga, tapi dia punya warna dominan. Ayo, masih ingat apa yang menjadi warna dominan dari alga coklat? Ayo, apa nama warnanya? Ada yang masih ingat? Ayo. Fikosantin. Fikosantin. Ya, Vico apa Fuko? Fiko. Fiko. Vico, betul. Vico Santin ya. Terus ada punya santofilnya enggak? Ya. Ya, punya ya. Kalau santofil itu warna apa sih? Santofil itu warna apa? Kuning, ya kan? Nah, terus ada yang nggak masuk ke sini alga apa yang kakak nggak buat? Jenis alga apa? Harusnya ada satu lagi nih. Alga apa satu lagi? Iya. Satu lagi adalah alga Keemasan. keemasan. Iya. Apa namanya? Iya, Chrysophyta, betul. Apa pigmen dominan Rhodophyta? Dia punya pigmen dominan berupa apa nama pigmennya? Fikobilin. Ayo, ingat aja sel darah merah. Eritrosit. Picoeritrin. Nah, itu dia warna dominannya ya. Nah, terus kalau alga emas, apa warna dominannya? Berarti dia punya apa? Warna dominannya ada siapa ini? Kan keemasan kuning ya, berarti dia lebih dominan santofil dan juga apa? Karoten. Nah, itu dia dominannya ya. Nah, jadi mereka ini diklasifikasikan berdasarkan pigmennya, pigmen yang mendominasinya. Nah, lalu kenapa mereka masuk ke dalam protista mirip tumbuhan? Nah, kenapa mereka nggak masuk ke dalam plantae? Karena mereka sudah punya klorofil, itu tadi. Karena mereka belum jelas akar, batang, dan daunnya ya. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 3. Ada yang mau bertanya adik-adik? Iya, mana suaranya? Belum ada? Belum, Kak. Belum, Belum, Kak. Kak. Lanjut, Kak, berarti? Lanjut? Lanjut. Ayo, kita lanjut soal nomor 4. Kita lanjut soalnya nomor 4 itu kira-kira kamu jawabnya apa? Untuk soal nomor 4, ciri yang membedakan antara ganggang biru dengan protista. Ayo, ganggang biru itu dikenal dengan istilah apa ganggang biru ini? Ganggang biru ini disebutnya, ya, ganggang biru ini adalah cyano ya. Ganggang biru ini cyanophyta. Maka dia itu cyanophyta, dia tidak masuk ke dalam protista karena apa? Ayo. Cyanophyta. Apa beda mereka? Pada jawab apa ini soal nomor 4? Nomor 4 pada jawab, ya sudah ada yang banyak yang juga yang benar. Nomor 4 jawabannya adalah apa? Ayo, jawabannya nomor 4 adalah D apa C? Aku C. Nah, ada yang bilang C, ada yang bilang D. Katanya D bakteri hidup bersimbiosis, ganggang biru tidak. Ganggang biru ada nggak sih yang bersimbiosis? Ada ya, yang itulah yang mengikat nitrogen. Dia bersimbiosis dengan paku, ya kan? Nah, berarti perbedaan mereka antara ganggang biru, ingat ini ya, Cyanophyta ini kan dia masuk ke dalam kingdom apa? Monera. Kenapa? Ayo. Karena sifat Monera itu apa? Ayo. Prokaryotik. Betul. Prokaryotik. Sementara semua daripada kelompok protista ini sudah bersifat apa tadi?
sudah bersifat eukariotik. Nah, jadi bedanya. Terus ganggang biru bersifat autotrof. Nah, jadi ganggang biru ini kan tadi kalau protista ini ada 3 jenis bukan? Protista apa saja? Ada mirip hewan disebut apa? Mirip protozoa. Nah, terus ada mirip apa nih? Ada mirip tumbuhan. Nah, ini siapa? Alga. Terus ada lagi yang mirip apa nih? Jamur. Mirip jamur. Nah, lalu katanya kalau ini berarti jawabannya perbedaan mereka adalah apa? Di E bukan? Iya enggak? Ganggang biru mempunyai membran inti. Kebalik ya? Ganggang biru kan namanya protista, betul? Berarti bukan ya? Ini pilihannya bukan pada bakteri. Iya, salah. Terus tadi kalau protista ini tadi bersifat eukariotik. Apakah semua protista itu di sini katanya heterotrof? Kenapa bakteri umumnya? Ganggang biru dengan protista ini optionnya nggak nyambung ya optionnya ya? Betul? Soalnya yang salah kayaknya Kak, Soalnya ya, kayaknya di sini apa? bakteri. Ganggang biru dengan bakteri. Coba kalau ganggang dengan bakteri apa ini jawabannya? Ganggang biru autotrof. Betul. Bakteri umumnya apa? Bersifat heterotrof. Apakah semuanya bakteri itu sebagai heterotrof? Lebih dominan, ya kan? Nah, berarti jawabannya apa nih? C ya. Nah, itu beda mereka. Kalau persamaan mereka tadi adalah mereka sama-sama masuk ke dalam kingdom Monera atau prokariot. Iya, berarti itu bukan protista ya, tapi bakteri. Lalu ganggang biru itu dia punya apa? Kalau tadi dia bersifat autotrof, karena dia punya Klorofil. Iya, betul. Terus kakak mau tanya, apakah si ganggang biru ini punya dinding sel? Punya enggak? Punya. Jadi namanya cyanobacteria kan ya? Betul? Sama bakteria atau siapa? Ya? Eubacteria. Iya. Apa cyanobacteria ini punya dinding sel enggak? Punya ya? Memiliki dinding sel yang mengandung apa? Apa kandungan daripada dinding selnya? Memiliki dinding sel berupa atau yang tersusun dari peptidoglikan, tapi yang jenis peptidoglikannya adalah tipis ya. Nah, kalau eubacteria punya nggak peptidoglikan pada dinding selnya? Punya ya. Dinding selnya itu mengandung peptidoglikan. Nah, di sini justru ada 2 jenis, ada yang tebal sama ada yang bagaimana? Yang tipis. Maka jadi pengelompokan jenis bakteri apa? Ada bakteri gram negatif. Iya, yang mana nih gram negatif? Bakteri gram negatif berdasarkan yang mana kalau yang gram negatif? Kalau gram negatif adalah peptidoglikannya tipis. Nah, kalau yang tebal adalah gram positif. Kalau pewarnaannya, bakteri gram positif itu warna apa menunjukkannya? Pewarnaan kalau positif warna ungu. Iya, jangan kebalik ya. Kalau yang negatif adalah warna merah. Iya, betul. Nah, ini berarti bukan gambar siapa ya? Ini tadi gambar protista. Maka jawaban soal nomor 4 adalah D. Bisa adik-adik? Bisa ya diikutin? Atau ada yang mau bertanya? Iya, tidak ada. Berarti kakak lanjut soal berikutnya, nomor 5. Lanjut. Mana yang lain? Satu orang baru bilangnya lanjut. Iya, lanjut nomor 5.
Nah, kamu jawabnya apa nih kalau nomor 5? D, Kak. Nomor 5 katanya yang menguntungkan. Protista yang menguntungkan. Kita cek yang A. Kalau yang A itu ada nggak yang merugikan? Merugikan. Yang mana Ada. yang merugikan? Amoeba. Iya, Entamoeba coli ini dia parasit di mana ya? Kenapa dia disebut merugikan? Di Parasitnya di usus. Berarti menyebabkan gangguan apa nih? Dia penyebab atau menyebabkan dia diare ya. Entamoeba ini masuk ke dalam kelas atau dari film Protista yaitu kelas apa ayo yang memiliki kaki semu. Ini dia gambarnya. Ini adalah gambar entamoeba. Ini ada tulisannya ya. Kelihatan tulisannya? Entamoeba histolytica sama juga dengan Entamoeba coli. Ini dari kelas apa yuk dari Protista? Ayo. Yang kaki semu apa namanya? Atau kita ingat dulu deh, ada berapa kelas dari Protista mirip hewan? Ayo, ada 4 kelas berdasarkan alat geraknya, ya kan? Apa saja itu? Agelata. Iya, yang kaki semu disebut apa? Nih, kakak bikin ada 4 kelas. Jadi ada 4 kelas dari film Protista mirip hewan yaitu protozoa. Dia pengelompokannya berdasarkan apa nih? Berdasarkan alat geraknya. Nah, diklasifikasikanlah itu menjadi 4 kelas. Kaki semu disebutnya apa? Rhizopoda. Rhizopoda. Ada nama lainnya loh. Ayo, dia juga punya istilah selain rhizopoda. Akarbina. Siapa? Sarko. Iya, sarkodina. Nah, jadi berikut adalah organisme yang termasuk sarkodina sama aja dengan si rhizopoda ya. Terus siapa lagi kelasnya? Flagellata. Ya, ini memiliki alat gerak apa? Flagel. Ya kan? Kira-kira yang mana yang punya flagel? Dari gambar. Yang mana ya? Iya, sama yang ada lagi nggak yang punya flagel? Tinggal kelihatan flagelnya Kak. Ini ada kelihatan nih. Cuman dia buram. Iya, sama yang D. Iya. Nah, kalau yang B, ada yang tahu nggak itu spesiesnya apa? Jenis siapa ini? Inilah yang disebut dengan spesies Trypanosoma. Ya. Nah, dia itu adik-adik lihat dia parasit di dalam darah. Dia itu bisa menyebabkan apa? Anemia, ya. Terus kalau yang D adalah spesies siapa? Euglena viridis. Nah, ini tadi adalah entamoeba. Nah, kalau yang C adalah ini adalah si foraminifera. Ya, ini dia. Dia punya fosil. Nanti foraminifera ada yang ingat atau yang masih ingat apa fungsi atau peranan dari foraminifera? Fosil. Iya, dia sebagai indikasi adanya minyak bumi. Berarti menguntungkan ya? Betul? Betul ya. Terus tadi kita ke sini dulu. Klasifikasinya tadi baru 2. Yang memiliki rambut getar. Siapa? Iya, Ciliata. Iya. Terus kelas yang lain yang nggak punya alat gerak satu-satunya dari kelas protozoa yang tidak ada alat geraknya. Siapa? Porozoa. Nah, itu dia untuk kelasnya. Nah, kalau rhizopoda contohnya itu adalah entamoeba, ya, terus foraminifera. Ya, itu adalah sama radiolaria.
Radiolaria ini dia sebagai apa? Parasit nggak dia? Dia sebagai apa? Radiolaria ini bisa sebagai alat gosok, bisa juga sebagai bahan apa? Ayo, bahan dinamit bisa ya. Nah, berarti dia bukan parasit. Kalau Balantidium coli ini juga jenis apa? Rhizopoda. Nah, ini juga bersifat parasit yang menyebabkan penyakit apa? Penyakit diare. Nah, kalau kita cek yang A, katanya kan di sini yang menguntungkan. Yang menguntungkan manusia berarti kalau A itu salah. Kenapa? Karena ada siapa? Entamoeba. Kalau trypanosoma itu parasit apa tidak? Ayo. Parasit. Parasit ya. Trypanosoma ini semua spesiesnya parasit. Nah, berarti ini juga merugikan. Kalau Euglena itu merugikan nggak sih? Euglena itu tidak ya? Tidak merugikan. Nah, tapi Entamoeba sama Cruzi itu juga merugikan, maka yang A-nya salah. Kalau yang B-nya itu adalah Balantidium coli, ini yang buat salah. Nah, Giardia lambia itu dia tidak parasit, tapi yang membuat parasit dan buat salah B adalah karena ada Balantidium coli. Terus kalau yang C, ada Entamoeba coli. Nah, terus yang mana ini? Jawabannya adalah ini Balantidium coli, ini juga salah. Yang D. Emang Kak, Noctiluca ini apa? Noctiluca ini dia yang dapat mengeluarkan cahaya. Nah, jadi kalau pada malam hari kayak lautan itu kayak kelihatan berkelap-kelip tuh. Kalau jenis serangganya itu kayak kunang-kunang. Nah, jadi dia bisa mengeluarkan cahaya. Nah, itu adalah fungsi dari Noctiluca. Jadi nama istilahnya bioluminescence. Nah, itu untuk fungsi daripada si Noctiluca. Maka yang menguntungkan ataupun yang tidak parasit itu ada di option D. Karena tadi radiolaria buat apa adik-adik? Buat apa tadi radiolaria? Halo? Peledak. Alat gosok atau bahan peledak bisa ya. Kalau Noctiluca tadi apa? Dia bisa mengeluarkan apa? Iya. Terus kalau foraminifera apa? Sebagai indikasi atau penunjuk adanya apa? Minyak bumi. Iya, itu dia untuk pembahasan soal nomor 5. Ada yang mau bertanya? Halo? Tidak. Tidak. Yang lainnya bisa diikutin? Bisa ya? Iya. Kita lanjut berarti? Lanjut, Kak. Lanjut. Kita lanjut soal nomor 6. Kalau kakak cek nomor 6, semuanya hampir benar. Iya. Satu yang salah. Berarti dia lupa ini. Apa ini? Kita udah bahas ya kemarin ya. Sel bakteri sama seperti sel tumbuhan karena mempunyai dinding sel. Akan tetapi dinding selnya bakteri itu berbeda dengan tumbuhan karena terdiri dari apa? Terdiri dari peptidoglikan. Kemarin masih ingat nggak? Peptidoglikan itu adalah gabungan zat apa dengan apa? Ayo. Halo. Peptidoglikan itu terdiri dari, ayo. Gabungan dari zat peptida itu apa ya? Protein ya? Iya. Peptidoglikan itu apa? Karbohidrat ya. Ini berarti merupakan zat campurannya. Di sini ada kakak buat gambarnya. Nah, di sini terlihatlah tadi yang kita omongin ada bakteri gram positif, kalau ada peptidoglikannya tebal, dan kalau negatif itu tidak ada. Berarti dia hanya tersusun dari, ini kakak lingkarin. Kelihatan tulisannya? Apa tulisannya yang kakak lingkarin? Halo, nggak kelihatan? Nggak kelihatan, kekecilan? Kecil enggak?
Kecilan. Berarti ini, nah bedanya tadi bakteri gram negatif dan positif. Nah, udah kelihatan apa dong tadi? Kalau yang negatif maka dia nggak punya apa kelihatannya? Nggak punya, atau kalau negatif punya peptidoglikan nggak? Punya ya? Punya. Tapi tipis ya. Nah, dia itu. Jadi dia tersusun dari apa malah di sini yang Kakak lingkarin tadi di sini nih. Nah, ini apa? Polisakarida. Ini juga gabungan zat antara apa? Ayo. Lipopolisakarida. Apa? Gabungan antara lipid, ya kan? Lipid itu apa? Lemak dan polisakarida. Apa berarti? Karbohidrat. Ya, nah di sini yang membuat nih peptidoglikannya itu lebih tebal ya. Nah, ini adalah jenis si bakteri yang disebut apa nih? Eubacteria. Iya, makanya dia kalau kena suhu tinggi atau kena apa tuh kadar garam tinggi, bagaimana struktur Eubacteria? Rusak atau tidak? Rusak ya. Kenapa? Karena tadi di sini ada protein ya. Nah, terus Kakak mau tanya tadi, katanya sel bakteri sama dengan sel tumbuhan karena punya dinding sel. Emang susunan atau komponen penyusun dinding sel pada tumbuhan itu terdiri dari apa? Ayo, apa nama penyusun dinding selnya pada sel tumbuhan? Kalau sel tumbuhan itu ya, apa? Selulosa. Terus kalau jamur ada dinding selnya nggak? Ada. Bagaimana penyusunnya? Sama nggak dengan sel tumbuhan? Beda ya? Iya. Apa penyusun dari dinding sel pada jamur? Ada. Kalau zat penyusun pada dinding sel jamur, apa namanya? Depannya K bukan K. Iya, depannya K, betul. Ayo, apa? Kitin. Oh ya, ini kitin juga penyusun pada rangka luar hewan invertebrata. Betul? Betul ya? Nah, itu kitin ya. Jadi ini adalah kitin selulosa, ya kan? Dia ini adalah merupakan jenis gula kompleks atau yang disebut apa? Polisakarida ya. Ini adalah penyusunnya pada sel tumbuhan. Nah, kalau pada sel bakteri tadi jawabannya peptidoglikan. Oke, berarti Kakak bisa lanjut karena nomor 6 semuanya sudah betul. Oke, Kakak lanjut. Saya mau nanya, Atau ada yang mau bertanya? Oke, ayo ada. itu kan bakteri gram negatif ya. Betul. Itu lapisannya ada 2. Terus kenapa yang positif cuma 1? Apa sebenarnya masih banyak lapisannya? Nah, jadi itu tadi kalau kelihatan nih, justru sebenarnya kalau kita nganggap kalau gram positif itu tebal peptidoglikannya, berarti bagaimana? Kelihatan sehingga strukturnya itu sebenarnya dia lebih bagaimana ini? Kalau jenis gram positif adalah bakteri yang justru lebih mudah rentan, itu mudah bagaimana? Dinding selnya bisa mudah dipecah atau mudah dirusak gitu ya. Nah, lalu kalau adik-adik ingat ada yang namanya jenis bakteri yang bersifat virulen. Virulen itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, itu disebabkan karena susunannya. Nah, kalau kebanyakan bakteri yang menyebabkan penyakit, contoh bakteri TBC, ya bakteri yang merugikan itu, dia lebih banyak bersifat gram negatif. Kenapa? Karena dia memiliki lapisan lapisan membran yang bagaimana? Dua membran. Terlihat seperti bagaimana ini? Strukturnya lebih bagaimana? Berarti lebih tebal. Iya, kita mikirnya kalau gram negatif, oh berarti lebih tipis dong peptidoglikannya. Tapi bukan peptidoglikannya yang kita lihat untuk kemampuan dia bisa bertahan, ya. Justru kemampuan dia bisa melakukan
melindungi diri dari cara misalkan lingkungan ekstrim gitu ya. Kalau misalkan ada obat juga antibiotik itu bisa dia melakukan penebalan dindingnya. Nah, itu adalah yang mampu, itu adalah jenis gram negatif ya. Apa nama istilahnya adik-adik jika bakteri itu berada di lingkungan ekstrim, dia akan melakukan penebalan dinding yang disebut. Ada yang masih ingat? Ayo. Penebalan dinding yang dilakukan, penebalan dinding sel yang dilakukan bakteri saat apa? Saat berada di lingkungan bagaimana? Saat di lingkungan ekstrim. Maksudnya Kak, di suhu tinggi. Nah, dia akan bagaimana? Kalau 60 derajat masih ada nggak bakteri yang bisa hidup? Masih. Kalau 80 masih ada nggak? Masih. Berarti dia berkemampuan apa nih? Melakukan penebalan dindingnya. Kebanyakan jenis apa? Gram negatif. Nah, ini tadi yang kamu tanya. Apa nama istilahnya? Penebalan dinding sel yang dilakukan oleh bakteri saat di lingkungan ekstrim disebut ayo endospora. Ada yang pernah ingat ini? Endospora? Dengar, Kak. Iya, endospora itu berarti cara bakteri jika dia berada di lingkungan yang tidak baik atau lingkungan buruk. Berarti dia harus bagaimana? Dia harus menebalkan dindingnya. Jadi ketika suhunya nanti kembali normal, dia akan kembali lagi melakukan metabolismenya, ya kan? Nah, contohnya, jadi kayak percobaan kayak air kaldu. Air kaldu itu dipanaskan, ya. Ada air kaldu, ya, di dalam labu itu dipanaskan dalam suhu 80 derajat Celcius. Nah, air kaldunya ini ditutup labunya. Nah, logikanya bagaimana? Harusnya ini sudah mati dong dengan kondisi apa? Ini kita panaskan dan kita tutup. Ya, ternyata labu ini airnya yang ada di dalam labu ini selama 5 hari ini mengalami apa? Kelihatan keruh, ya. Padahal tadi di sini dia kondisinya sudah tertutup. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kaldu menjadi keruh? Jawabannya? Ayo. Menggumpal. Nah, yo, dari udara Kak, nggak ada orang kaldunya ditutup, betul nggak? Iya kan? Terus kan tadi udah dipanaskan Kak, berarti bakterinya udah mati dong. Nah, berarti pada saat 80 derajat ada bakteri yang bagaimana di sini? Bakteri yang melakukan endospora ya, setelah dia ini kan 5 hari. Kalau 5 hari berarti suhunya kembali nurun, kembali normal. Betul? Berarti dia akan bisa melakukan metabolisme atau malah membuat reproduksi supaya dia lebih banyak di sini. Nah, itu dia. Jadi ada cara bakteri tadi untuk bisa bertahan di lingkungan ekstrim. Namanya apa tadi? Endospora. Iya. Terus tadi berdasarkan gambarnya tadi, mana tadi yang Kakak bilang yang bersifat virulen atau yang menyebabkan penyakit gram negatif atau positif adalah apa? Iya, gram negatif inilah yang bisa menyebabkan yang namanya virulen ya. Virulen itu adalah penyebab penyakit. Nah, jadi contoh kalau adik-adik pernah dengar cerita, katanya kalau menggunakan antibiotik itu tidak baik. Betul? Kalau terlalu sering menggunakan antibiotik, benar? Iya, karena nanti akan mengakibatkan sifat bakteri menjadi bagaimana? Kebal. Bakteri iya, kebal, resisten. Kenapa? Pada saat antibiotik itu masuk, ada bakteri yang bagaimana? Yang bisa bertahan dengan antibiotik. Nah, kalau yang tidak bisa bertahan berarti mati. Yang bertahan, nah nanti akan menggabungkan DNA-nya dengan bakteri. Yang bertahan berarti bagaimana? Mengakibatkan resisten, menyebabkan perubahan pada bakteri. Iya kan? Nah, itu dia. Nah, berarti yang bertahan itu adalah jenis bakteri apa? Jenis bakteri yang bersifat negatif. Bisa adik-adik untuk nomor 6. Ada yang mau bertanya? Tidak, Kak. Mau nanya, Kak. Ya, ayo, apa Puan? Gram negatif itu kan dia katanya bisa
penebalan dinding kalau misalkan di tempat yang ekstrim kan Kak. Betul. Berarti itu bisa masuk ke ini juga dong, archaea bakteri. Kalau archaea itu jelas-jelas nggak punya apa? Peptidoglikan. Sama sekali nggak punya peptidoglikan. Nah, kalau si gram negatif ada tapi sedikit. Beda kan, Puan? Oh, oke. Iya, kalau si archaea jelas-jelas memang habitat dia di lingkungan ekstrim. Bener nggak? Iya benar. Iya, lingkungan ekstrim seperti apa? Suhunya bahkan lebih tinggi dari 80 derajat. Di mana? Di lahar gunung, betul? Dia bisa Betul. bertahan, iya. Terus di kadar garam tinggi, nah itu dia bisa bertahan. Nah, kalau jadi archaea itu di kandungan dinding selnya benar-benar tidak punya peptidoglikannya. Berarti dia punya apa, Kak? Lipopolisakarida juga. Ya nggak? Betul? Betul. Ya, berarti tadi gram granatik masih punya, tapi sedikit. Bisa, Puan? Ya Kak. Ya, itu bedanya. Tapi sifat dia bisa menyerupai kayak siapa? Sifat archaea gitu justrunya. Ya enggak? Oh iya. Iya, jadi gitu dia mengarahnya ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mana suaranya? Halo. Iya, ada yang mau bertanya lagi? Halo, Aini. Aini ya? Aini, halo. Mana suara kamu? Iya, nggak ada suaranya. Kalau begitu kakak lanjut soal nomor 7. Kita lanjut, next. Bisa. Kita lanjut nomor 7. Kamu jawabnya apa? Nomor 7. C Kak. Nomor 7, kakak cek dulu. Ini banyak yang salah, hanya 3 yang benar. Ini kira-kira apa yang menyebabkan ini banyak yang salah nih? Coba kita cari tahu. Gurita. Gurita ini adalah salah satu hewan laut yang mampu berenang bebas. Memiliki taksonomi yang berbeda dengan ikan. Ini sudah sangat jauh, ya. Kita cari tahu dulu gurita ini masuk ke dalam filum apa? Ayo. Kak. Gurita itu ada di filum hewan bertubuh lunak atau disebut moluska. Terus dia ada di kelompok kelas apa? Dia punya tentakel atau lengan yang ada di bagian kepalanya. Disebutlah, ini kan sama spesiesnya dengan cumi-cumi, betul? Ya. Ya, berarti kelas apa dia? Cepalo. Cepalo apa? Cepalopoda. Ya, cepal apa cepal? Cepal itu kepala. Ya kan? Nah, terus poda itu apa? Poda itu adalah kaki. Nah, jadi kepalanya itu kakinya terletak di mana atau tentakelnya? Berada di bagian kepalanya ya. Coba lihat ciri-cirinya juga. Tubuhnya bagaimana? Kalau dari gambar. Tubuhnya itu pendek. Nah, pendek dan membulat ya, pendek dan bulat. Terus dia memiliki lengan, memiliki 8 lengan. Nah, lengan yang berukuran panjang. Nah, kalau pada cumi-cumi disebutnya tentakel, tapi kalau gurita disebutnya lengan, ya. Lalu dia melakukan atau mampu mengubah warna atau yang disebut dengan istilah apa? Ayo, ada yang tahu? Bisa mengubah warna, ya kan? Ada nama istilahnya, dia punya sebagai apa itu? Mengubah warnanya di dalam pertahanan apa? Pertahanan di diri, ya, atau yang disebut apa nama istilahnya? Kromatofora. Ini adalah cara dia untuk melindungi diri, mengelabui dari musuh. Nah, itu ciri dari si gurita. Lalu katanya perbedaan dengan Pisces atau ikan. Ikan itu ada di filum apa? Ayo. Ada di filum vertebrata. Betul? Ya enggak? Kelasnya apa? Kelasnya itu adalah Pisces ya. Nah, ini sudah jauh banget. Si moluska adanya di film apa? Invertebrata.
mata. Nah, terus berarti kalau option A salah dong, memiliki chorda dorsalis. Siapa yang punya chorda dorsalis? Chorda itu ada sumbu tulang belakang. Berarti itu adalah siapa? Ciri-ciri dari vertebrata ya, dia memiliki chorda dorsalis. Nah, berarti katanya beberapa ciri itu yang juga dimiliki oleh ikan. Berarti yang hanya salah. Yang punya chorda dorsalis adalah siapa? Ikan, ya kan? Memiliki sirip. Punya sirip nggak nih, si gurita? Tidak. Tidak ya. Oke, ini salah. Terus simetri tubuh radial. Emang ikan simetri radial? Ayo, apa beda radial dengan satu lagi apa? Simetri apa? Bilateral. Iya, kalau yang bulat ini berarti radial kan, Gurita, betul? Sementara Pisces simetri apa? Bilateral. Simetri, iya, bilateral ya. Itu kayak tubuh kita membagi dua sisi tubuh yang sama ya. Nah, itu bilateral. Terus kalau Pisces itu memiliki sirip. Nah, memiliki sirip. Lalu jantung. Emang Gurita punya jantung? Struktur tubuhnya belum lengkap ya. Selengkap siapa yang punya jantung beruang 2 adalah siapa? Pisces ya, yang punya ruang jantungnya itu ada 2 ya. Ini berarti salah. Nah, yang benar itu kesamaan mereka adalah memiliki rongga tubuh sejati. Atau yang disebut apa? Rongga sejati, apa nama istilahnya? Yuk, selo apa? Kakak urutkan dulu ya. Yang filum yang termasuk dari invertebrata apa saja? Filumnya. Ya, kakak buat PCP namai. Ayo, ini film yang ada di invertebrata. Terus, kalau vertebrata itu param, ya kan? Vertebrata. Nah, ini adalah kelasnya param. Ayo, yang termasuk ke invertebrata, apa saja filmnya? Yang berpori, disebut porifera, ya kan? Terus kalau yang berongga, siapa? Ayo, masih ingat nggak? Soilen terata, ya. Terus dari ini bangsa cacing pipih. Siapa cacing pipih? Helminthes, iya. Terus cacing gilik, nematoda atau nematelminthes, iya. Terus cacing bersegmen, Annelida. iya, Annelida. Oke. Terus tadi yang tubuh lunak, Molluska, tubuhnya yang beruas-ruas. Iya, arthropoda. Terus yang tubuhnya berduri, memiliki duri. Echinodermata. Nah, kenapa harus kakak kelompokkan ini? Biar kelihatan lapisan embrionya. Kalau adik-adik masih ingat. Porifera dengan Solentrata, lapisan embrionya itu masih bersifat diploblastik. Nah, ya, diploblastik itu apa yuk? 2 lapisan embrio, yaitu yang terdiri dari apa? Ektoderm dan endoderm. Berarti nggak punya mesodermnya. Nah, kalau Platyhelminthes, dia sudah triploblastik tapi belum berongga. Triploblastik apa? Ayo, masih ingat nggak? Yang belum berongga namanya aselomata. Iya, A itu tidak, selom itu rongga. Kalau nematelminthes dia triplo tapi rongga semu. Ayo, ada yang masih ingat? Triploblastik. Ayo. Hanya nematelminthes lah yang embrionya masih berlapis semu. Apa? Triploblastik,
doselomata. Nah, dari Annelida sampai Echinodermata ini sudah triploblastik apa? Berongga, selo, Selomata. iya ini maksudnya. Nah, kalau vertebrata semuanya sudah apa? Sudah triplo, selo, mata. Nah, persamaan mereka tadi nih, meskipun memiliki taksonomi yang berbeda, ikan, namun, nah dengan gurita, mereka memiliki apa? Nah, mereka memiliki lapisan embrio yang sama. Moluska tadi dimiliki oleh gurita, lalu Pisces tadi ada di vertebrata. Ini Pisces ya, Pisces. Berarti mereka sama-sama memiliki apa? Rongga tubuh sejati ya. Bisa? Masih mau Bisa nanya. adik-adik? Ya, ayo apa? Tadi itu korda. Chorda dorsalis. Ya itu tadi apa Kak? Sumbu tulang belakang. Nah, berarti ini yang membuat sumbu tulang belakang. Itu nanti yang asal mulanya siapa? Terbentuknya vertebrata. Iya. Berarti yang punya chorda dorsalis adalah siapa? Filum yang termasuk ke dalam vertebrata. Yaitu siapa? Param, Pisces, apa yang A-nya? Aves. Aves, bangsa katak dulu. Amfibi. Amfibi. Terus apa? Reptil, reptilia. Terus bangsa burung atau unggas? Aves. Baru mamalia. Iya, itu dia. Berarti yang kelima ini memiliki apa? Memiliki sumbu chorda dorsalis. Iya. Kalau kayak kepiting, punya nggak dia? Tidak. Enggak, walaupun keras dia nggak punya tulang belakang. Cacing punya nggak? Nggak punya ya? Iya, jadi yang chorda dorsalis hanya pada vertebrata, invertebrata tidak punya. Itu dia untuk pengelompokannya. Ada yang mau bertanya? Halo? Terima kasih Kak. Iya, ada yang mau bertanya lagi? Halo, untuk soal nomor 7. Tidak ada, berarti persamaan mereka apa? Walaupun mereka punya taksonomi sangat jauh, yang satu bertulang belakang, yang satu tidak. Tapi mereka masih punya jenis atau punya kesamaan di lapisan embrionya, yaitu mereka punya lapisan embrio triploblastik. Apa tadi? Rongga sejati disebut apa? Triploblastik. Rongga sejati disebutnya selomata. Itu dia mereka kesamaannya. Bisa? Adik-adik soal nomor 7. Halo? Bisa. Ada yang mau bertanya? Halo Winda. Mana suara kamu? Iya, Kak. Iya. Iya, Kak. Winda tadi bisa ya paham apa persamaan mereka? Walaupun mereka jauh banget itu dari taksonominya. Persamaan mereka di mana tadi Winda? Persamaannya gurita dengan Pisces. Ayo Winda. Lagi ngerjain rapor. Iya, si Winda lagi ngerjain raport katanya. Coba kakak dengar Sambil lagi. ngerjain, Kak. Oh, sambil lagi ngerjain. Kakak dengar dulu si Rahma. Halo Rahma. Halo, mana suara kamu? Iya, mana suara dia? Nggak ada. Iya, kita lagi dengar lagi si Halo Siti. Ini tadi suara Siti yang paling gede nih. Halo Siti. Mana dia suaranya tadi ada? Halo Siti. Halo, halo. Wah, nggak ada. Selen. Halo Selen. Halo, Kak. Halo. Selen tadi paham beda mereka? Persamaan mereka. Walaupun mereka itu dikelompokkan dalam taksonomi yang sangat jauh. Jadi mereka itu bersamanya di mana tadi Selen? Gurita dengan Pisces? Triploblastik sama selomata. Iya, jadi triploblastik maksudnya apa tadi Selen? Triploblastik 3 lapisan apa? Pada embrio. Iya, 3 lapisan itu berarti terdiri dari apa? Lapisan luar, tengah, dan dalam. Ya. Besok iya. Kalau diplo tadi apa? Diploblastik? Cuma 2 lapis ektoendo.
Iya. Berlapis Oke. embrio. Oke. Lalu tadi yang berlapis semu siapa? Siapa filmnya? Hanya satu tuh, yang triploblastik. Helminthes. Iya, pseudo, yang semu. Pseudocelomata. Helminthes. Iya. Terus kalau katanya si Echinodermata, lapisan embrionya sifatnya apa? Sudah triploblastik celomata. Oke. Kak, Porifera solentrata nggak ada, Kak? Rongga semu sama tidak semu. Loh, kan tadi untuk jenis triploblastik. Sementara Porifera solentrata itu masih diploblastik. Bisa ya, adik-adik? Nah, Kak. Bisa. Oke. Ada yang mau bertanya? Enggak, Kak. Tidak ada. Kakak bisa lanjut? Bisa, Kak. Lanjut. Kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 kamu pada jawab apa? Nomor 8 ini ayo jawabannya. Kakak periksa dulu. Oh, ini sudah banyak yang benar. Jawabannya apa nih? Berikut yang termasuk contoh makhluk hidup sporozoa adalah, ayo, pada jawab apa nih? Sporozoa. Sporozoa ini adalah Plasmodium bukan, Kak? kelas dari betul. Nah, Kak, kok ada gambar itu? Karena plasmodium ini bersifat apa ya? Parasit. Ya enggak? Yang dapat menyebabkan penyakit apa? Ayo, menyebabkan penyakit malaria, demam malaria ya. Nah, ini vektornya, maksudnya yang menyebabkan pembawanya. Siapa vektornya? Siapa yang menyebabkan penyakit malaria? Halo? Anopheles. Adalah iya, jenis nyamuk Anopheles. Nah, kalau demam berdarah apa nama jenis nyamuknya? Adalah jenis, kalau demam berdarah Aedes aegypti ya. Jadi kalau betul, kalau Anopheles berarti perbedaannya. Kalau demam berdarah itu penyebabnya adalah virus. Kalau si malaria itu penyebabnya adalah plasmodium. Plasmodium itu adalah protozoa atau protista mirip hewan. Nah, di sini ada daurnya. Bagaimana bisa dia parasit di dalam tubuh manusia? Nah, kalau di sini yang gambar yang ini, yang paling atas, ini adalah daur yang terjadi di tubuh manusia. Yang paling bawah di situ ada lihat gambar nyamuk. Nah, di tubuh nyamuk itu berkembang perkembangan gamet. Kelihatan tulisannya ini apa tulisannya? Ini apa tulisannya? Iya, mikrogamet dan makro, ya. Mikrogamet dan makro ini berarti adalah yang menghasilkan jantan dan betinanya. Lalu akan mengalami fertilisasi, ya. Fertilisasi terus membentuk zigot. Nama zigotnya ini adalah kelihatan di sini tulisannya ookinet. Kelihatan? Iya. Terus akan berkembang menjadi apa? Apa nih? Ookista, ya kan? Terus keluarlah pecah, ookista itu adalah tempatnya. Yang keluar ini adalah siapa? Kelihatan itu? Oosit. Oosit ini nanti akan berkembang menjadi apa ini kakak perjelas? Sporozoid. Ya. Sporozoid inilah nanti yang akan keluar. Ya, inilah nanti yang akan dipindahkan ke mana? Ke tubuh manusia, ya. Nah, ini nanti melalui gigitan, ya, dia akan gigitan ke tubuh manusia, terus nanti akan dibawa oleh darah, dan ini akan berkembang di hati. Nah, di hati, sporozoid itu akan berkembang menjadi apa? Kelihatan tulisannya ini, kakak jelaskan, merozoid, iya. Nah, inilah merozoid, terus ada apa? Merozoid, ada gametosit, disebutlah masa sporulasi. Nah, ini tulisannya adalah sporulasi. Sporulasi ini adalah masa dia ini berkembang di tubuh manusia, ya.
Nah, maka ada jenis-jenis malarianya berdasarkan masa sporulasinya. Adik-adik masih ingat apa jenis malarianya? Ayo. Ada jenis malaria apa saja atau jenis plasmodiumnya? Ayo, masih ingat? Ada jenis Plasmodium falciparum. Nah, itu dia. Terus ada Plasmodium apa? Vivax. Nah, ini. Terus ada jenis Plasmodium ovale. Nah, apa ini Kak? Kenapa menjadi bisa bermacam begini? Tadi dikelompokkan berdasarkan sporulasi. Sporulasi itu perkembangan sporanya. Di sini kelihatan ya, ada berapa nih angkanya di sini adik-adik? Ada berapa kelihatan itu? 48 jam. Berarti 2 hari masa perkembangannya di dalam tubuh manusia. Itu berarti adalah jenis Plasmodium apa? Nah, jadi kalau yang 48 jam, itu adalah jenis Plasmodium vivax. Nah, jadi kalau Plasmodium falciparum, ini dia masa sporulasinya itu tidak menentu. Maksudnya apa? Bisa kurang dari 48 jam atau bisa lebih. Nah, dan inilah yang berdampak fatal, bisa menyebabkan kematian. Berarti kurang dari 1 hari gejalanya itu bisa menyebabkan kematian ya. Terus ada ini masa sporulasinya itu sekitar 48 jam. Berarti 2 hari baru kelihatan. Nah, terus ada Plasmodium apa nih? Plasmodium ovale. Nah, dia di sini masa sporulasinya sekitar 3 hari atau berapa nih? Kalau 3 hari berapa ya? 48 jam itu berarti 2 hari. 24. Iya, 2 hari. Ya enggak? 72 hari ya. Kalau 72 hari, 72 apa? Lama banget. 72 jam. Nah, apa nama jenis malarianya? Ada. Nama jenis malarianya ini kan 72 jam. Kalau yang falciparum itu kan nama jenis plasmodiumnya. Nama jenis malarianya ada. Ada malaria tropicana. Nah, ini menyebabkan jenis malaria tropicana. Kalau yang vivax itu jenis malaria tertiana. Nah, ini. Terus kalau si Plasmodium ovale ini adalah jenis malaria quartana. Nah, maksudnya apakah ini? Ini adalah jenis-jenis dari si Plasmodium berdasarkan perkembangan sporanya di tubuh manusia. Bisa adik-adik untuk perkembangan si Plasmodium yang bisa menyebabkan apa? Menyebabkan malaria. Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Mana suaranya? Nah, jadi kalau kakak nih, bagaimana tadi tahap perkembangan Plasmodium di tubuh nyamuk? Apa urutannya dulu? Ada makrogamet, terus mikrogamet, terus nanti berkembang menjadi apa? Ookinet, terus berkembang menjadi apa? Ookiska. Apa lagi? Oosit. Lalu, tahap apa dia memindahkan ke tubuh manusia? Jawabannya sporozoid. Nah, sporozoid itu adalah bentuk sporanya, spora plasmodiumnya. Berkembanglah ini di tubuh manusia, yaitu akan menjadi apa? Merozoid. Ya. Kembali perkembangan merozoid ini dia akan mengganggu sel darah merah ya. Nanti dia akan menyebabkan apa? Kerusakan. Nah, sehingga masa sporulasinya itu tergantung. Ada yang tidak menentu, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Nah, berdasarkan lama sporulasinya, ada 3 jenis plasmodium. Plasmodium apa aja? 1, plasmodium falciparum. Terus plasmodium apa lagi? Vivax. Terus yang ketiga, oval. Ya, ini adalah klasifikasi dari Plasmodium. Ada yang mau ditanya untuk soal nomor
8. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, apa? Itu dia pasti nyerangnya sel darah merah, Kak. Menyerangnya sel darah merah. Iya, karena kan yang dia ganggu kan untuk di peredaran darah. Yang dia ambil itu bisa sel darah merah dan juga bisa siapa? Keping darah berdampak. Nah, keping darah itu siapa? Trombosit. Iya. Jadi kayak indikasinya itu juga sama, kayak gejalanya kayak menyerupai apa sih? Kayak menyerupai demam berdarah. Iya. Berapa sih? Kadang-kadang kan indikator kayak demam berdarah menghitung jumlah trombositnya katanya. Benar? Iya. Ya, berapa jumlah trombosit normal? Kenapa jadi itu indikatornya? Emang jumlah normal trombosit kita berapa? Halo. Berapa jumlah trombosit normal manusia? Ada kan jumlahnya? 140. Berapa jumlah normal trombosit? Jumlah normal trombosit itu adalah di kisaran 150.000 sampai 300.000. Ya, atau 400 bisa. Nah, kalau kurang dari sini nih, yang akan bagaimana? Menjadi berdampak fatal, iya kan? Ini akan bisa menyebabkan apa? Pendarahan. Betul? Di dalam tubuh akan bisa menyebabkan apa? Pecahnya apa? Pembuluh darah. Itulah yang nanti akan menyebabkan apa nih? Kematian. Kenapa sporanya itu berkembangnya lebih cepat? Bahkan bisa merusak bisa sel darah merah ataupun si trombosit. Karena tidak kemampuan siapa nih berarti? Tidak kemampuan, kembali lagi. Tidak mampunya siapa? Antibody atau kekebalan tubuh untuk menyerang si sporanya plasmodium ini. Gitu. Bisa? Tadi yang nanya siapa? Salsa ya? Oh iya. Ada yang mau bertanya lagi? Halo? Tidak ada? Paham untuk soal nomor 8? Bisa diikutin? Halo? Bisa Bisa, Kak. ya? Iya. Berarti tadi hewan yang termasuk sporozoa ada siapa tadi? Plasmodium. Halo, ada yang mau bertanya? Akbar, kamu mau bertanya? Halo Akbar. Ada yang mau kamu tanya? Paham Akbar? Gimana tadi coba daur hidupnya Akbar? Ini pengen suara dengar si Akbar dulu nih. Gimana tadi? Kalau pertama dari nyamuk Ya. itu makrogamet, Ya. terus ke mikrogamet, Nah, terus jadi ini zigot. ya, pasti aja nanya gini awalnya. Kak, itu kok di tubuh nyamuk udah jadi makro sama mikro sih? Itu berarti dari mana? Dari eh, penderita juga kan? Begitu kan ya? Berarti oh penderita iya, digigit sama nyamuk nih. Terus nyamuknya bawa lagi. Itu kan cara vektor itu memindahkan? Benar? iya, Iya, betul. Maka kalau penyakit malaria ini kan bersifat apa? Sifatnya endemik ya? Benar nggak? Iya, berarti awalnya kenapa langsung ada gamet Kak di tubuh nyamuk? Karena dia itu menghisap darah nih. Darah apa? Penderita. Kan gitu ya awalnya ya. Dia bawalah ke manusia yang lain. Begitu cara pemindahannya. Ayo coba tadi gimana Akbar? Di tubuh nyamuk? di tubuh nyamuk bawa, berarti, oh ya saya mau tanya ini Kak, jadi kalau misal si nyamuk ini mengambil darahnya si penderita, jadi dia ngambilnya masih fase apanya Kak? Fase di gametnya nih. Lihat di tubuh manusia juga lihat, perhatikan dia membentuk gametosit kan? Tuh. Gametosit berarti di dalam darahnya sudah ada gamet nih. Iya enggak? Sembari dia Iya. memecah sel darah sudah membentuk gamet. Sporanya membentuk gamet. Nah, ketika si nyamuk tadi menghisap darah penderita, gamet itulah yang masuk ke dalam tubuh nyamuk. Dan itu berkembang. Nah, berarti kalau nyamuk ini tidak ada, berarti perkembangannya tidak akan berlanjut. Betul? Gitu kan? Untuk menstopkan perkembangan plasmodiumnya, berarti nggak ada nyamuknya. Bener nggak? Iya. Berarti kalau misalkan hanya di tubuh manusia saja, itu langsung diatasi, berarti plasmodiumnya stop atau berakhir di tubuh manusia. Bener nggak? Gitu kan? Ternyata ada nyamuknya nih. Nah, dengan ada nyamuknya, penyebarannya semakin cepat. Betul? Betul. Ya, gitu dia. Gimana coba tadi? Awalnya
Di tubuh. Jadi Hmm, nyamuk itu ngambil gamet dari si ya, penderita, terus betul. gametnya eh, berkembang biak di tubuh nyamuk Betul. menjadi Nah, ookinet, iya. terus berubah jadi ookista, Iya. di oosit, terus berubah jadi fase sporozoik. Nah, pertanyaannya nih, di manakah terjadi perkembangan dari makrogamet dan mikrogamet di tubuh nyamuk di bagian apanya? Ada soalnya loh, pernah itu ujian mandiri. Ayo, Di bagian hati. di bagian itu hati manusia nih. Di sini dia, Oh, ini iya. udah ada batasnya. Oh, di ini Nah, Kak, kalau di di apa sih namanya? Di ludah, kenira ludah. Nah, itu nanti dia ngeluarinnya di ludah. Dia mengeluarkan melalui kelenjar ludahnya si nyamuk kan? Perkembangannya Ah, ini, perkembangan gametnya, ookinet, ookista, ini terjadi di bagian lambungnya ya. Nah, maka oh, iya. bagian pencernaannya masih ada kaitan dengan, berarti bisa keluar melalui kelenjar ludahnya, sporanya itu, gitu. Bisa ya. Terus, oosit, lanjut Akbar, berkembanglah Terus sampai mana tadi? sporozoid, tadi sampai Sampai sporozoid. sporozoid. Baru ini akan, Terus si nyamuknya nanti menggigit manusia lain, terus iya, sporozoidnya dari nyamuk berpindah ke betul. darahnya manusia. Iya, dan berkembang di sini, di hati ya, tulisannya tadi ya. Ya, Baru, di organ situ akan berkembang menjadi apa sporozoid itu? merozoik. Iya, merozoid, berkembang lagi sporulasinya. Ternyata pada saat pembentukan merozoid, mau bentuk gamet, dia membutuhkan sel. Dah, berarti sel-sel itu dia pakai, berarti dia rusak dong, benar? Ya, Nah, supaya tidak fatal, itu harus segera bagaimana? Berarti sporanya harus segera dihancurkan, makanya butuh pertolongan, betul? Nah, kalau misalkan si nyamuk tidak ada, berarti ini akan berhenti di tubuh manusia. Tapi kalau terus-menerus gametosit dibentuk, nah, yang namanya nyamuk kita nggak tahu ya, gigitnya di kaki, di kepala, kan nggak kelihatan ya. Nah, jadi proses perpindahannya itu bagaimana? Bisa lebih cepat. Nah, maka kan cara menanggulangi atau memutuskan si daur hidupnya Plasmodium adalah membasmi vektornya, yaitu si membasmi anopelesnya. anopeles. Iya, maka kalau jenis penyakit endemik itu masih lebih mudah dia apa? Diatasi kan? Betul? Ya, Ketahuan vektornya apa. Nah, gitu dia. Bisa Akbar? bisa Kak. Ya, yang lainnya bagaimana? Puan, bisa Puan? Halo Puan, mana suara kamu? Tadi ada. Iya, pada menghilang. Kalau Rahma, halo Rahma. Ini juga kemana? Safina, halo Safina. Pada kemana ini Safina? Loh, kok nggak ada? Kok kita doang yang belajar kayaknya Akbar? Pada kemana mereka ini? Halo, Salsa. Ada Mana Kak di Salsa? sini. Oh, Salsa ada. Selen, halo Selen. Halo Kak. Iya, bisa tadi Selen ngikutin daur hidupnya si sporozoa itu? Bisa plasmodium ini bisa mengakibatkan penyakit apa tadi, Selen? Menyebabkan penyakit? Iya, Selen udah tahu berarti ya beda demam berdarah dengan malaria. Iya. Iya, berarti kalau dia bilang siapa penyebab malaria bukan lagi nyamuk ya, Selen? Apa berarti? Penyebabnya adalah jenis Plasmodium. Iya, yang akan ditularkan melalui vektor apa? Nyamuk. Vektornya? Iya, nyamuknya jenis Anopheles ya. Oke, itu Ya. Selen. Siti, halo Siti. Mana dia Siti? Yo, gak ada Siti. Halo? Iya, tidak ada Siti. Winda, halo Winda. Iya, Iya, Winda. Iya, ngikutin tadi ya Winda? iya Kak. Iya, gimana tadi ceritanya? Coba Winda, kamu dengan suara Winda dong. Gimana tadi prosesnya? Ini dari Awalnya gimana tadi? Awalnya ini ya dari Kak. tubuh Oh, manusia atau tubuh nyamuk?
Dari tubuh Iya, tapi nyamuk, si nyamuknya ngambilnya dari tubuh siapa? dari manusia. Dari manusia yang bagaimana? Awalnya dari manusia yang sudah terkena siapa? Yang sudah ada si plasmodium, ya kan? Misalkan sudah penderita apa nih? Penderita malaria. Malaria. Iya. Terus nanti gimana awalnya? Ayo Winda tadi nyamuk gigit penderita. Terus gimana tuh ceritanya tadi Winda? Tunggu Kak. Ayo, mana ini kok sepi banget? Ayo Winda. Halo yang lain. Kayaknya 3 orang doang ini ya. Iya, ayo apa? Dari ini ya Kak. Dari mana? Oke. Dari mana? Winda tadi belum memperhatikan apa gimana? Oh ya tadi kan dia ngerjain apa tadi si Winda ini katanya. Iya Kak, lagi sambil ngerjain raport. Nah, tuh kan berarti dengar-dengar aja ya kan? Iya Kak. Iya, berarti tadi kamu nggak dengar si Akbarnya ngejelasin. Dengar Kak, tapi Dengar, tapi nggak mana gambarnya tadi? ngeliat, Ya, nggak dengar aja Kak, tapi tadi mana nggak tulisannya ngeliat ya? gambar. Oke. Berarti supaya Winda ngelihat lagi, kakak suruh lagi nih. Kakak minta tolong siapa tadi ya? Salsa. Halo Salsa. Halo Kak. Coba, Salsa tadi coba biar Windanya lihat gimana sih tadi prosesnya. Awalnya gimana ceritanya? Jadi ada mikrogamet dan makrogamet dari nyamuknya. Dari nyamuknya. Nyamuknya dapat dari mana? Dapat dari Salsa. manusia yang udah kena Oke. malaria. Ya, terus? Terus habis itu mereka berfertilisasi. Ya, apa maksudnya fertilisasi, Salsa? Tumbuhan. Oke, terus? Terus apa ya namanya? Muncul, dihasilkan ookinet. Betul. Lalu dihasilkan lagi ookista, Iya. oosit, terus ada sporozoid. Berkembangnya di mana nanti tuh? Di bagian di- nyamuk. Sporozoid Kak. Itu kan tahapnya. Di tubuhnya nyamuk di bagian apa perkembangan? Oh, kinet, oh, kista itu. Di mana Lambung. tadi? Iya, terus? Lalu masuk ke manusia ke hati namanya merozoid. Ya, Nanti dia menyerang sel darah merah atau trombosit. Lalu ya, ada namanya fase sporulasi, itu iya, tergantung pada jenis plasmodiumnya. betul. Lalu menyerang manusia deh. Iya, jadi kalau yang tidak menentu perkembangan sporanya, justru yang tidak menentu itu yang kita nggak bisa prediksi kan, bisa lebih Iya. cepat, bisa lebih lama, maka bisa dampak menyebabkan apa? Kematian. Kematian. Terus maksudnya Kak sporulasi 48 jam. Kalau kita tahu itu sporulasi 48 jam, berarti kurang dari 2 hari, pada saat hari pertama itu sudah bisa ditanggulangi, itu akan lebih aman. Betul? Begitu kan? Jenisnya? Iya. Jadi kalau langsung cek darah nih, ya kan? Tapi kan biasanya Kak kalau demam itu cek darah baru 2 hari atau 3 hari Kak. Bener? Ya Kak. Bener ya. Nah, jadi itu tadi kalau malaria ini kan masih banyak yang belum paham nih perkembangan sporanya. 3 hari demam baru dicek darah, melihat bagaimana sporanya ini. Oh, berarti dia kalau misalkan belum berkembang banyak, berarti dia bukan di sporulasi 48 jam, mungkin dia di 72 jam. Betul? Tuh. Begitu kan? Iya, gitu dia. Berarti yang tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa tahu, misal tiba-tiba sudah menyebabkan kematian, itu masa sporulasinya apa? Tidak menentu. Oke. Berarti Kakak bisa lanjut soal berikutnya? Bisa Kak. Kita Bisa lanjut. Kak. Ada yang mau bertanya? Akbar mau bertanya lagi? Enggak, Kak. Belum. Enggak. Kita lanjut Akbar, nomor 9. Lanjut, Kak. Iya. Kita lanjut nomor 9. Nah, ini jawabannya apa? Oh, sebelumnya tadinya harusnya kita istirahat dulu ya. Oke, Kakak minta waktulah 10 menit dulu untuk atur napas. Oke? Ya, Kita atur napas lo buat 10 menit. Nunggu temannya tadi yang suaranya menghilang kemana itu ya. Kok jadi pada hilang? Oke. Nanti setelah Oke, 10 Kak. menit Kakak kembali lagi ya. Oke, Kak. Oke Kak.